berteriak minta tolong simpan saja. Bersikap baik dan menyerah. Jiang Ting, Sang Lingxi, kakak senior pertama sekte Lingsan. kau manfaatkan saat aku berlatih untuk diam-diam meracuniku. Benar-benar keji dan tak tahu malu. Sang Lingxi, kau sudah keracunan bubuk harmoni ekstremku. Kau harus melakukan aktivitas seksual yang intens dalam waktu setengah jam, atau meridianmu akan hancur, dan kau akan meledak dan mati. Kali ini, kau tidak bisa lepas dari genggamanku. Bahkan jika aku mati mengenaskan, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kau masih berani bicara besar. Film was translated and narrated by M Media. Dari mana anjing liar ini datang? Berani merusak perbuatan baik kakak MA. Aku pikir kau ingin mati. Adik kecil, dilihat dari bakatmu, kau cuma manusia biasa. Jiang Ting adalah murid inti sekte Xiao Yao. Dia sudah capai puncak pemurnian Qi. Cepatlah kabur. Jangan mengorbankan dirimu dengan sia-sia. Jadi dia cacat. Merangkak dan minta maaf padaku sekarang. Mungkin akan kupikirkan untuk ampuni nyawamu. Yang paling kubenci, Lin Fen, adalah orang-orang cabul dan jahat. Kau, seorang manusia fana yang tidak berguna, yang bahkan tidak memiliki dantian, masih berani berteriak padaku. Dulu, saat aku kalahkan kultivator pembentukan fondasi lintas alam, kau mungkin bahkan tidak tahu di rahim mana kau menetas saat itu. Jiang Ting adalah jenius berbakat luar biasa. Dia bahkan tak perlu setengah jurus. Sebelum manusia biasa bernama Lin Feng ini terkoyak-koyak. Seperti yang kuduga, dia cacat. Saat kau menghunus pedangmu, sama sekali tidak ada fluktuasi energi spiritual. Hari ini akan kukirim kau ke mata air kuning. Satu pedang Xiao Yao. Ini sebenarnya satu pedang Xiao Yao. Ini terlalu mengerikan. Satu pedang Xiao Yao adalah jurus rahasia sekte pedang. Teknik pedang tingkat menengah peringkat hitam. Bahkan kultivator tahap tengah pembentukan fondasi akan langsung terbunuh. Apalagi Lin Feng baru tahap awal kondensasi Qi. Kau pasti merasa takut sekarang kan? Bisa mati oleh pedang Shantingku. Bisa dianggap sebagai puncak hidupmu. Sekarang dantianku rusak, dan aku satu alam utama lebih rendah darinya. Kalau aku tak naikkan lagi level kultivasiku, aku khawatir akan sulit untuk menang. Mari kita pahami tebasan pembelah gunung sekali lagi. Aku ingin tahu, apakah itu masih akan efektif. Untung di hidup dulu aku latih jiwa bela diri senjata. Seorang dulu bergelar dari pedang Hautian. Keterampilan jiwa pedangku telah mencapai puncaknya. Kultivasi keterampilan pedang ini, dan kultivasi keterampilan jiwa pedang Hautian, sebagian besar serupa. Kalau begitu, ku pelajari lagi tebasan pembelah gunung. Bersinar di akar batang surgawi sekali. 7 bintang cemerlang mewujudkan cemara naga. Ini benar-benar berhasil. Aku kembali mudah tingkatkan tebasan pembelah gunung ke alam peringkat hitam tingkat menengah. Sepertinya kau, sampah ini, sudah ketakutan setengah mati oleh tekanan kuat dari satu pedang X Yao Yauku. Lin Feng, lari cepat. Tebasan pembelah gunung. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap mata, kau benar-benar mengambil tebasan pemecah gunung tingkat menengah peringkat kuning, lalu naik ke tingkat menengah peringkat hitam. Bahkan seorang jenius super, sekuat kultivator tahap puncak pembentukan fondasi, tidak bisa melakukan itu. Kau, monster macam apa Film kau was ini? translated and narrated by M Media. Ini? Bagaimana ini mungkin? Apa yang kau lakukan? Lin Feng, aku telah diracuni oleh racun aneh. Hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Aku masih memiliki tanggung jawab penting. Aku tidak bisa mati. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan tubuhmu untuk mengeluarkan racun bagiku. Tidak. Dantianku rusak total. Aku tidak bisa menembus penyegelan kultivator fondasi menengah. Aku pernah menjadi dulu bergelar puncak. Tak kusangka aku jatuh serendah ini. Benar-benar dinodai oleh seorang wanita. Terlalu memalukan. Sama sekali tidak boleh ada yang tahu. Sekolah Lingshan. Seleksi murid resmi dimulai. Sekte Yingsan. Kudengar Kaisar Agung Abadi, yang pernah menaklukkan benua reruntuhan ilahi, Lin Shenzhou, berasal dari Sekte Lingsan. Tempat itu memiliki sumber daya kultivasi puncak terbaik di dunia.
Kebetulan aku punya tiket sekte. Dan bisa ikut seleksi murid. Sekte Yingsan. Aku, Lin Fen, telah Sekte Yingsan. Benar-benar sangat berbakat. Melihat ke seluruh benua reruntuhan ilahi, yang mampu bunyikan genderang ilahi 5 kali. Juga sedikit dan jarang. Benar-benar keajaiban terkuat generasi ini. 5 bunyi gendang. Bakat tiada tara. Ini adalah tingkat putra suci semu. Sangat menakjubkan. Ya, aku adalah jenius terkuat di klanku. Untuk melatihku, klan mencurahkan semua harta bendanya. Tidak mungkin ada yang lebih kuat dariku. Orang sejati Tisan, kepala sekte Xiao Yao. Seperti yang kuduga dari orang yang kuincar, Siwan mungkin di generasi ini sudah tak tertandingi selama dia mengikuti perjanjian dan bergabung dengan sekteku. Aku, orang sejati Tisan, akan terkenal seantero benua reruntuhan ilahi. Tetua, aku ingin mencoba. Tunggu, Tetua Xuanji. aku menyelidiki dengan mata dharmaku. Kau bocah tidak punya fondasi. Dan tianmu menunjukkan tanda-tanda hancur. Sampah sepertimu. Menyentuh jenderang ilahi Xuanming hanyalah buang-buang waktu. Tetua-ketua, Usir dia. Tunggu. Reputasi sekte Lingshan yang agung dan berpengaruh. Bagaimana bisa begitu gegabah? Aku menempuh ribuan mil untuk mencari bimbingan. Bahkan genderang ilahi Xuanming. Kau tidak berani membiarku mengujinya sekali. bentahanmu tidak berguna. Sampar yang bahkan tidak memiliki dantian masih ingin berpartisipasi dalam seleksi. Usir dia. Tetua, tunggu. Bukankah ini kecantikan nomor 1 sekte Lingshan? Kakak senior Lingxi memiliki kecantikan tak tertandingi seperti itu. Dia benar-benar tak terjangkau. Konon murid tanah suci lain untuk melihat sekilas wajahnya bertarung sampai kepala mereka berdarah. Jadi dia adalah murid sekte Lingshan. Kau adalah satu-satunya penawar. Kita benar-benar sangat beruntung hari ini. Sejak zaman kuno, sekte Lingshan pilih murid atas titah leluhur. Selalu pakai suara genderang ilahi Xuanming. Bahkan jika seseorang memiliki tubuh fana, mereka tetap layak diberi kesempatan uji. Mengapa tidak membiarkannya mencoba, dan kemudian membuat penilaian? Baiklah, kalau begitu biarkan dia mencoba. Biarkan semua orang melihat. Sampah tetaplah sampah. Apa latar belakang bocah ini, agar bisa buat Lingxi terkesan, maju untuk memohon baginya. Dia benar-benar beruntung dengan wanita. Sialan. Kakak seperguruan Lingxi adalah wanita yang kuincar. Setelah kau gagal dalam seleksi, aku pasti akan memotong tangan dan kakimu. Ini cukup mirip dengan alat jiwa dari hidup lamaku di dulu. Ingin tahu bisakah kuandalkan ingatan hidup lamaku bisa mengaktifkan Xuanming ini? Apa yang kubilang? Bakat anak ini terlalu buruk. Jika jenderang ilahi bisa berbunyi, maka aku terkutuk. Memang, ini cukup mirip dengan alat jiwa di dunia agung dulu yang kugunakan. Genderang ilahi Xuanming ini mengandung pola dao dari operasi dunia. Biar aku pakai caranya untuk mengoperasikan alat jiwa untuk mencobanya. Aku sudah memahaminya. Hanya ini kemampuan yang kau miliki. Semut sepertimu akan berhenti sampai di sini. Lima bunyi. Bagaimana ini mungkin? Orang yang sakit-sakitan. Bagaimana dia bisa ledakan potensi sehebat itu? Mungkinkah mata dharmaku salah? Aku habiskan beberapa harta roh tingkat tinggi untuk menempali Siwan. Baru lalu ia hampir bunyikan jenderang 5 kali. Tubuh fana biasa ini. Bagaimana dia melakukannya?
Bagaimana mungkin? Padahal aku, Li Xiwan, menghabiskan banyak bahan surgawi dan harta duniawi, cuma berhasil 5 ketukan genderang. Bagaimana mungkin kau, Sampan, bisa? Lihat cepat, suara genderang sepertinya tidak berhenti. 6 bune. Tingkat putra ilahi. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Astaga, lihat. Genderang sudah berbunyi 8 kali. Layarnya akan retak. 8 bune. Ya ampun, 8 bune. Tingkat putra ilahi semu. Tingkat putra ilahi semu. Langit. Putra kuasi ilahi. Untuk bisa menjadi putra kuasi ilahi, kelak dia akan bersinar di Lingshan. Sudah berapa tahun sekte Lingshan kita tidak memiliki putra ilahi semu yang muncul. Tetua-ketua, badai macam apa yang belum pernah kita lihat? Kamu harus mengendalikan emosimu. Tidak mungkin. Kau sampah tanpa dasar. Benar-benar membuatnya berbunyi 8 kali. Ilusi. Pasti ilusi. Lihat. Genderang ilahi Xuan Min belum berhenti. Mungkinkah suara genderang itu belum memudar? 9 dentingan. Dering ke-9. Dering ke-9 yang legendaris ini. Ini benar-benar luar biasa. Legenda mengatakan bahwa selama seleksi masuk, yang mampu dentingkan genderang ilahi 9 kali adalah Kaisar Agung Abadi dari 1000 tahun yang lalu, Lin Shenxiao. Kita akhirnya menunggu seseorang yang bisa merevitalisasi sekte Lingshan. Setiap cincin dari genderang ilahi Xuan Min ini sebenarnya sesuai dengan sesuatu seperti 1 cincin jiwa. Lalu di atas 9 cincin jiwa, pasti ada cincin ke-10 yang mengarah ke alam ilahi. Lihat. Sepertinya ada bunyi gendang lain akan meletus. Apa? Dentingan ke-9 sudah, batas dari genderang ilahi Xuan Min. Bagaimana bisa masih berdentang? Seperti yang kuduga. Biar kutunjukkan pada kalian semua, kekuatan sejati reinkarnasi Kaisar Agung dulu. Tidak mungkin. Itu. Dentingan ke-10. Menarik. Makhluk kuat lain telah muncul. Yang disebut Dao mengikuti alam, bentuk berputar. Suara ke-10 ini mengandung operasi seluruh alam semesta. Pola Dao Agung, mungkinkah bakatnya sudah melampaui ketua sekte? Mencapai tingkat putra dewa. Ya ampun. Lihat, lihat, lihat. Fluktuasi berwarna terus-menerus mengalir ke dalam tubuh pemuda ini. Gendang ilahi Xuan Min sedang membantunya memurnikan tubuh fisiknya. Itu adalah genderang ilahi Xuan Min, mengenali tuannya, agar bahkan genderang ilahi Xuan Min tunduk padanya. Master sekte Lingshan pun tak bisa melakukannya. Pemuda ini, bakatnya luar biasa. Ditetapkan sebagai putra ilahi sekte Lingshan. Seorang putra ilahi benar-benar telah muncul. Jika putra ilahi menjadi ketua sekte di masa depan, maka aku juga pasti akan diuntungkan dan terkenal selamanya. Aku terlihat pada pandangan pertama bahwa dia adalah seorang jenius tiada tara. Barusan, itu semua berkat aku yang menggunakan metode ejekan untuk memancing keluar semua bakatnya. Aku jijik. Sama sekali tidak tahu malu. Selama ratusan tahun, sekte Lingshanku di antara 3 sekte besar, berada di peringkat terbawah. Sekarang setelah seorang putra dewa muncul, waktu untuk kebangkitan kita juga telah tiba. Aku benar-benar merasa seperti terlahir kembali. Seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Selamat atas pengangkatan sebagai putra ilahi Lingshan. Silakan ikut denganku untuk menemui ketua sekte. Tunggu sebentar. Dia yang dantiannya hancur, sampah tanpa akar spiritual, tidak dapat mengaktifkan genderang ilahi Xuan Min. Dia pasti menggunakan skema atau trik. Pasti itu adalah metode curang yang membuat genderang ilahi berbunyi. Kau bilang putra dewa curang. Bukti apa yang kau miliki? Bukti terbaik adalah dia dan aku bertanding hidup mati. Pada saat itu, kebenaran akan terungkap. Kau Sampan. Jika kau mengaku sekarang bahwa kau menggunakan metode curang untuk mengaktifkan genderang ilahi, aku akan mengampuni nyawamu. Tuan muda kaya sepertimu, yang hanya mengandalkan mereka yang dilindungi oleh kekuatan klan, sudah terlalu banyak kulihat. Li Xiwan sudah melangkah ke alam pembentukan fondasi awal.
Sementara putra ilahi masih seorang manusia biasa yang tak mampu padatkan dantian. Keduanya sama sekali tak di level yang sama. Ini tidak adil. Putra dewa belum memadatkan dantian. Bagaimana dia bisa bersaing? Siapa bilang mereka tidak bisa bersaing? Heu Lihang. Itu adalah orang sejati Tishar. Orang itu telah berkultivasi hingga alam Mahayana setengah langkah. Sejak sekte Lingshan didirikan, potensi putra ilahi tentu jauh melampaui murid biasa. Jika Lin Feng benar-benar terlihat seperti putra ilahi, bertarung melintasi level, itu jelas bukan masalah. Putra ilahi ingin mengalahkan Li Xiwan, itu sangat mustahil. Sepertinya putra dewa dalam bahaya kali ini. Sekarang biarkan aku, Li Xiwan, mencobanya untuk semua orang. Kekuatan sejati putra ilahi ini. Tak mungkin menang lawan peringkat lebih tinggi. Sepertinya aku hanya bisa mengambil risiko. Bisa mati di bawah pisauku. Itu adalah kehormatan tertinggimu. The film was translated and narrated by M Media. Apa? Putra ilahi sebenarnya mengambil tubuh fana. Menerima serangan dari tahap pembentukan fondasi. Orang ini berada di tahap awal pembentukan fondasi. Satu alam penuh lebih tinggi dariku. Terlebih lagi, tebasan pemecah gunungku hanya tahap pencapaian agun. Sulit memenangkan kompetisi. Aku tidak menyangka kau punya sedikit kekuatan. Bisa menahan 30% kekuatanku. Tapi uji coba sudah berakhir. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu bisa meledak dalam sekejap. Aura yang begitu kuat. Seluruh ruang bergetar. Anak ini tidak tahan. Hari ini Siwan dengan mudah mengalahkan manusia biasa ini. Menggantikannya, kesempatan besar untuk menjadi putra ilahi. Siwan, coba saja yang terbaik. Kehidupan lampauku di dunia dulu, berkultivasi dengan hati-hati hingga puncak. Tapi karena aku punya niat baik, pada akhirnya, aku dibunuh oleh pengkhianat. Sekarang terlahir kembali di sini. Setelah ini, aku akan membunuh dengan tegas. Balas dendam. Aku ingin terus meningkatkan alamku. Pencerahan lain dari tebasan pemecah gunung. Apa kau pikir, tebasan pemecah gunung peringkat kuning bawah bisa mengalahkanku? Dengan tebasan selemah itu, bahkan tidak cukup untuk membersihkan gigiku. Sungguh, tidak mudah. Mencapai kondisi kesempurnaan, sangat bagus. Mencari mati, tebasan pemecah gunung yang kekanak-kanakan ini masih ingusan. Tebasan pemecah gunung. Bagaimana situasinya? Li Xiwan, dia terlempar oleh tebasan pemecah gunung. Benar-benar bisa mencapai alam pencapaian agung. Pencerahan cepat menuju kesempurnaan. Mungkinkah ini peningkatan pada teknik tempur? Dalam legenda, Mengapa ini momen lain? Mencapai keadaan sempurna. Bahkan jika itu adalah iblis yang sangat berbakat, dibutuhkan beberapa tahun The untuk film was menguasainya. translated and narrated by M genderang Media. ilahi Xuan Ming memang pilihan yang tepat. Aku bilang putra ilahi sangat berbakat. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku mulai berlatih di periode pembentukan fondasi. Teknik pedang Xuanji. Bagaimana mungkin aku bukan tandingannya? Teknik pedang peringkat kuning tingkat rendah. Tidak mungkin. Itu pasti kebetulan. Begitu Siwan serius. Hanya satu jari. Bisa menghancurkannya sampai mati. Siwan, ketika kamu serius, kau adalah satu-satunya yang bisa membuatku, Li Xiwan, menjadi sampah yang serius. Aku akan membiarkanmu mati dengan layak. Perlindungan tubuh berlian. Kebal terhadap semua hukum. Buka segel. Li Xiwan, demi mengalahkan putra ilahi, bahkan tak ragu membebani dantiannya berlebihan, memaksa teknik pedang terlarang hitam, tebasan petir api merah. Keterampilan itu akan sementara memberinya kekuatan tahap pembentukan fondasi akhir. Tapi begitu skill terlarang digunakan, itu berarti menarik potensi diri secara berlebihan. Dalam tahun ini, alam kultivasi Li Xiwan kemungkinan tidak akan maju sedikit pun. Meskipun bakat putra dewa luar biasa, alam kultivasi mereka masih terlalu jauh berbeda. Li Xiwan paksa tingkatkan alamnya. Putra dewa mungkin saja jatuh di tempat kan?
Sampang. Teknik pedangku secepat kilat. Pasti hampir membutakan mata anjingmu kan? Kau kini domba yang menunggu disembelih. Akan dipotong-potong olehku. Apa kau merasa takut? Tebasan petir api merahku sudah membuatmu berputar-putar. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jika kau berlutut dan memohon belas kasihan, aku akan mengampuni nyawamu. Katakan. Petir api merah. Dulu, aku juga olah keterampilan jiwa serupa. Katakan. Didapatkan melalui kecurangan. Katakan. Keterampilannya mirip keterampilan jiwa masa laluku. Biar kugunakan ingatan kultivasiku untuk melihatnya. Meski tak sepenuhnya paham makna dalamnya, aku lihat celah di keterampilan pedangnya. Berhenti melawan. Siwan, sepertinya tebasan petirmu telah mencapai alam pencapaian agung. Manfaatkan momen ini. Cepat lakukan gerakanmu. Mati kau. Aku melihat celahnya. The film was translated and narrated Bagaimana by mungkin? media. Bahkan pada alam sekuat milikmu dan milikku. Tidak mungkin dalam sekejap. Untuk melihat kelemahan dalam tebasan petir. Putra ilahi menang. Dia berhasil mengalahkan Li Xiwan. Putra Dewa tak cuma patahkan jurus pedang hitam, namun hanya pakai jurus pengantar, tebasan pembelah gunung, untuk mengalahkan lawan lintas alam. Bakatnya benar-benar tak terduga. Siwan, cepat bangun. Bajingan, beraninya kau melukai murid cadanganku. Kejahatan ini pantas dihukum mati. Aku The bukan film was bajingan. translated and Namaku Lin narrated Feng. by M Media. Dia jelas yang terus menekanku. Namun kau berbalik dan ingin mengeksekusiku. Kalian terlahir sebagai manusia. Namun kalian tidak bertindak seperti manusia. Kau berani bilang orang tua ini bukan manusia. Anak muda, aku sarankan kau bersikap baik. Segalanya ada alasannya. Apa hakmu? Meskipun Lin Feng ini mulia sebagai putra ilahi, dia telah menyinggung orang sejati Tishan. Aku khawatir hari-harinya di masa depan tak akan mudah. Orang sejati Tishan adalah sosok perkasa di tingkat Mahayana. Legenda mengatakan bahwa dia terinspirasi oleh video pendek dunia. Unik ciptakan metode kultivasi tiada tara yang berdiri di antara tanah suci langit, serangan Tishan. Keterampilan ketergantungan misterius terus berubah dan sangat menipu. Dengan satu serangan andalan, cukup untuk buat kultivator Nasten Soul berubah menjadi abu dan asap. Karena kau begitu keras kepala, maka jangan salahkan orang tua ini. Serangan Tishan. Kau menyergapku. Kau juga tidak bertindak manusiawi. Kau jelas yang mengatakan akan menyerang duluan. Menyergapku ini, orang tua berusia 1300 tahun. Apakah ini bisa diterima? Ini tidak baik. Anak muda, akan kukatakan padamu sekarang. Apa jadinya jika kau ganggu orang yang tak seharusnya? Yang akan menderita hanyalah dirimu sendiri. Orang sejati pisan ini sebenarnya menggunakan alam Mahayana miliknya untuk menindas kultivator tahap dekondensasian. Terlalu tidak tahu malu. Berlututlah. Dia benar-benar bisa menahan tekanan orang sejati Tishan begitu lama. Sungguh luar biasa. Masih tidak berlutut dan memohon ampun. Kalau begitu matilah. Aku sudah mati sekali. Karena aku bisa hidup lagi. Aku, Lin Feng, takkan berlutut pada siapapun. Tak ada yang bisa buatku menunduk lagi. Aku Lin Feng. Kita harus melindungi jenius ini, Lin Feng. Lantang, Leluhur Hongsing. bakat putra ilahi buat leluhur terkejut. Salam, leluhur Hongsing. Salam, leluhur Hongsing. The film was Salam, translated leluhur and Hongsing. narrated by M Media. Kau benar-benar berani menyerang putra ilahi. Apakah kau tidak menanggap aturan sekti insanku? Leluhur, murid ini tidak akan berani. Tapi bocah ini, Lin Feng dipilih oleh genderang ilahi Xuanming. Sebagai orang dengan bakat surgawi, dia sudah menjadi putra ilahi yang diakui. Kau berani menyinggung putra ilahi. Kejahatan apa ini? murid ini tahu kesalahanku. Kenapa kau tak cepat minta maaf sama putra ilahi? Maafkan aku. Putra ilahi yang terhormat, hamba rendah hati ini gagal kenali sosok hebat. Aku hanya ingin menguji sedikit dewa hati putra ilahi, dan tidak akan benar-benar menyakitimu. Kuharap kau bisa memaafkanku. Yingqi, adik junior kecil sakti King Hai.
Guru, Siapa ini? Kenapa dia mirip adik perempuanku di kehidupan dulu? Guru. Kau datang di waktu yang tepat. Lin Feng. Ini adalah putri angkatku, Yingqi. Mulai sekarang, kau panggil dia adik perempuan. Kenapa harus aku? Aku jelas-jelas di sini duluan. Dia seharusnya memanggilku kakak seperguruan. Adik perempuanku selamatkanku di masa lalu dan dilukai oleh penjahat. Aku tidak menyangka dia akan terlahir kembali di sini. Di kehidupan ini, aku akan melindungimu. Adik seperguruan. Halo. Lin Feng diberkahi dengan potensi putra ilahi. Ketika dia mencapai Dao Agung di masa depan, kau pasti akan diuntungkan juga. Memanggilnya kakak seperguruan, bukanlah kerugian. Kakak seperguruan. Baiklah, Yingqi. Bawa kakak seniormu ke pavilion Suantian untuk memilih senjata yang cocok. Pergi cepat dan segera kembali. Yeah, guru. Luar biasa. Senjata-senjata ini sangat kuat. Pavilion Suantian. Ini Pavilion Suantian. Cukup ramai. Kakak seperguruan. Kita bertemu lagi. Halo. Namaku Yang Lingxi. Aku menyaksikannya di tempat seleksi murid, bakatmu yang tiada tara. Aku yakin kau akan mengerti jalan agung kelak. Baiklah. Terima kasih, kakak seperguruan. Lin Feng. Kemarilah. Lingxi dikenal dingin dan menyendiri. Tapi setelah melihat bocah ini, mengapa dia bahkan berinisiatif menyapanya? Apa yang dibawanya dari kehidupan lalu? Agar menarik perhatian kakak senior Lingxi, Kecantikan nomor satu apa? Kurasa dia tidak ada istimewanya. kami sudah mengejarnya begitu lama, dan belum bisa merebut hatinya. Mengapa sampah ini pantas mendapatkannya? Dia dicopot sebagai putra ilahi karena curang. Sekarang dia tetap berani pamer. Nanti saat uji kekuatan, dia pasti akan terbongkar. Benar, Lingxi kemudian akan melihat wajah aslinya. Kalau kau berani cerita soal hari itu, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku jelas-jelas adalah korbannya. Adik seperguruan, kau pasti di sini untuk memilih senjata dan keterampilan kultivasikan. Kebetulan aku ada di sini hari ini untuk memimpin uji kekuatan. Silakan ikuti aku ke sini. Bola roh kura-kura hitam, alat ukur pemurnian Qi. Nilai kekuatan alam. Konon, benda itu berasal dari tulang akar, dari binatang roh langka. Pavilion langit mistik otomatis cocokkan senjatamu, yang setara dengan bakat nilai kekuatanmu. Kalau begitu aku akan mencoba duluan. Yingqi, sampah dari sekte Qinghai. Jangan ke sini kalau mau mempermalukan diri. Kurasa kau harus menyimpan kekuatanmu, dan pulang untuk menyulam. Buka mata anjingmu lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik. Telapak api guntur. Itu cahaya perak. Kekuatanmu harus minimal 1000 jin, agar cahaya perak muncul. 3000. 3000. Ini adalah tingkat alam pemurnian Qi akhir. Aku terkejut dia di tahap pemurnian Qi tengah. Benar-benar bisa mencapai nilai kekuatan sebesar itu. Adik seperguruan Yingqi, selamat. Hanya dalam 1 tahun, kamu mencapai nilai kekuatan 3000 jin. Sungguh mengesankan. Terima kasih. Senjata ilahi macam apa yang akan muncul? Itu adalah pedang kilin api. Sebagai murid tingkat awal, dapat pedang ilahi menengah dari suci pedang kuno. Sudah cukup luar biasa. Jarang terlihat. Jadi lakukan seperlunya. Itu pangeran mahkota jenius Li Taisu. Dia hanya butuh 1 tahun. Li Taisu, kakak senior sekte Lingsan. Untuk capai puncak pemurnian Qi, apa hebatnya hanya 3000 jin. Benar-benar tidak pernah melihat dunia. Itu milikku. Aku mendapatkan kartu nama Taisu.
Senang sekali. Wajahmu yang arogan dan liar. Langkahmu yang anggun. Setiap hembusan napasmu menyerang langsung ke jiwaku. The film was Kakak seperguruan Taisu translated benar-benar and tampak. narrated by Apa Anita. semua gadis itu gila? Bukankah ini Lin Feng? Siapa yang dicopot status putra ilahinya? Jati dia Lin Feng. Dia terlihat cukup biasa saja. Biasa saja, bahkan tak punya dantian. Sudah untung ketua sekte tidak mengusirnya dari alam suci Lingshan. Benar, Lin Feng. Apa kau tidak takut malu? Jika aku dicopot status putra ilahiku, aku tidak akan punya muka untuk bertemu siapapun. Aku bisa bersaksi. Lin Feng memang menyerahkannya sendiri. Bakatnya tidak diragukan lagi. Aku tidak yakin tentang bakatnya, tapi bisa melepaskan status putra ilahi. Sudah cukup membuktikan bahwa otaknya pasti sudah ditendang keledai. Lin Feng, jika kau secara terbuka mengakui bahwa status putra ilahimu dicopot, sebagai pria, kau tetap kuhormati. Jika kau pikir kau hanya seorang idiot, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Kakak seperguruanku datang memilih senjata, bukan untuk ribut dengan wanita cerewet. Kurang ajar, siapa yang kau maki? Aku mengutukmu. Taisu, Kau bisa memanggilku apa saja. Beraninya kau menyebutku lemah. Aku tidak terima. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian. Apa itu tahap pemurnian Ki? Kekuatan penyelesaian agung dari alam ini. Aura yang sangat kuat. Tak heran, dia sudah mencapai alam penyelesaian agung pemurnian Ki. apakah ini benar-benar pendatang baru dengan 1 tahun kultivasi? Sangat kuat. Delapan 8.000, hanya sedikit lagi mencapai rekor uji kekuatan tertinggi cermin perunggu. 9.000 jin, bakat bawaan yang luar biasa. Benda ini jarang dimiliki murid pemurnian Ki. Belum capai dalam 10 tahun. Kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Taisu. Tidak lemah sama sekali. Taisu. Tidak lemah sama sekali. Sepertinya apa yang telah kutunjukkan, bakat superku, sudah membuat kalian terkejut. Bagaimana, Lin Feng? Kau sangat terkejut sekarang. Rahangmu hampir jatuhkan. Astaga. Itu dari benua legendaris. Senjata ilahi pamungkas. Legenda mengatakan, Pangeran Kota Syabak menggunakannya saat membunuh Dewa Naga. Senjata ilahi pamungkas. Legenda mengatakan, saat dia mengayunkan pedangnya, dia bisa menyapu 999 kultivator pemurnian Ki. Lin Feng, kau adalah putra ilahi setidaknya selama sehari. Kenapa tidak menunjukkan kekuatanmu untuk dilihat semua orang? Hari ini, saat bertanding dengan murid dari Sekte Xiao Yao, nilai kekuatan yang dilepaskan Lin Feng seharusnya 7.000 jin. Jika, di depan semua orang, dia kalah dari Li Taisu, dia pasti akan diberi gelar putra ilahi terlemah dalam sejarah. Dia kemungkinan besar akan menjadi bahan tertawaan selama ratusan tahun. Gurumu kultivasi selama 6 bulan, agar capai lapisan pertama seni pedang kekacauan. Tapi kau baru saja memulai. Kurasa kau bahkan belum memasuki tahap awal seni pedang kekacauan. Aku akan menunggu dan melihat saja. Untuk melihat lelukonmu, si sampah ini. Awalnya aku mau pilih senjata diam-diam, tapi kau bersikeras memaksaku. Baiklah, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu dan membuat gebrakan besar. Pukulan ini akan segera dilancarkan, namun aku masih tidak bisa merasakan energi spiritual yang dia kerahkan dengan bakat yang begitu buruk. Mungkin cermin perunggu diam saja. Kakak senior Taisu, kau salah. Dia bisa menciptakan genderang ilahi, berdering 10 kali, seorang putra ilahi. Kita harus percaya padanya. Bagaimana mungkin? 1 cemooh, lain puji untuk membunuh 2 bajingan. Mereka bekerja sama dengan cukup baik. Sesuai dugaan, cermin perunggu diam. Seorang putra ilahi yang bahkan tidak bisa mengukur nilai kekuatannya. Benar-benar lelukan besar bagi dunia. Ini buruk sekarang. Kakak senior kali ini
Jadi olok-olok selama 100 tahun? Itu juga cahaya kemasan. Aku ingin tahu berapa banyak nilai Ki. Tidak perlu panik. Meskipun itu cahaya kemasan, aku masih yakin akan kemenangan. Lagi pula, kekuatanku telah capai penyelesaian agung pemurnian Ki. 10.000. Apel. 10.000. Astaga. Rekor bola roh kura-kura hitam telah dipecahkan. Bakat macam apa ini? Terlalu menakjubkan. Berdasarkan pengukuran nilai Ki saat ini, Lin Feng hanya dalam 1 hari sudah mencapai tahap sempurna pemurnian Ki. Ini bakat nyata putra ilahi. Hanya 10.000. Jika itu aku di kehidupan lamaku, hanya bola roh kura-kura hitam, aku bisa hancurkan dia langsung. Kapan aku bisa pulihkan kekuatanku? Sialan, aku berkultivasi dengan rajin selama setahun. Rahasia konsumsi puluhan pil dewa pencerahan guru. Baru raih penyelesaian agung pemurnian Ki, aku tak sangka begitu cepat. Lin Feng baru berkultivasi sehari, akan rusak aku total. Senjata ilahi mulai mengenali tuannya. Senjata ilahi macam apa itu? Mungkinkah itu senjata ilahi? The film was translated Bagaimana and ini jati pedang narrated karatan? by M Media. Sebuah pedang patah, bahkan tidak terhitung sebagai tingkat rendah. Dasar sampah, kenapa tak ambil pedang ini? Dan cepat pergi ke area dapur di Gunung Ron, dan memotong daging. Meskipun pedang rusak ini terlihat seperti sepotong logam bekas, aku bisa samar-samar merasakan bahwa itu mengandung semacam energi spiritual. Pasti itu senjata ilahi kuno yang ditinggalkan. Badan pembasmi naga pemusnah langit itu. Ya, kisah Kaisar Agung Abadi Lin Shenxiao Lalu bertuah Wang Hei. menggunakan pedang ini untuk berhasil memblokir Luo Iblis Purba yang ingin melahap 3 alam. Yang ini seharusnya tidak sederhana. Selama aku bisa memurnikannya, itu akan tingkatkan alamku. Pedang ini bisa hadapi musuh kuat nanti, agar menutupi lemahnya dantianku. Apel, mungkinkah dia akan memurnikan senjata di depan umum? Vincent ini sedang memurnikan pedang pembasmi naga. Meskipun bakat anak ini luar biasa, bagaimana dia bisa begitu sombong sampai memurnikan di tempat pedang pembasmi naga Kaisar Agung kuno? Bahkan seseorang sekuat aku, Chang Ni, juga perlu mengandalkan memurnikannya dengan energi spiritual alam. Meskipun begitu, aku masih membutuhkan beberapa dekan untuk menambah alat sihir tingkat tinggi. Sia-sia aku dulu sangat menghargainya. Aku tidak menyangka sekarang, dia malah akan melepaskan posisi putra dewa. Padahal, saat masih pemurnian Ki, dia akan dengan sombongnya mulai memurnikan senjata dewa kuno. Ini hanyalah pamer. Sangat bodoh. Akhirnya, pemurnian selesai. The film was translated and narrated by M Media. Hanya pamer. Aku tidak bisa melihat energi spiritual apapun mengalir di pedang ini sama sekali. Bukankah itu hanya seonggok sampan? Jangan pikir cukup beberapa gerakan, kau sudah berhasil memurnikannya. Siapa yang ingin kau bodohi? Benar, aku rasa dia hanya pamer untuk hantu, mencoba membodohi hantu. Bahkan seorang pembentukan fondasi, Ki juga penting untuk pemurnian senjata. Kau orang tak berguna tanpa dantian. Kau yakin bisa memurnikannya? Itu sama sekali tidak mungkin. Benar. Pedang ini sangat mungkin adalah senjata dewa tingkat atas. Lin Feng benar-benar berhasil memurnikannya. Benar sekali. Memurnikannya sampai level atas. Benar-benar layak dengan potensi putra dewa. Ya Tuhan. Apakah orang tua ini salah lihat? Bagaimana bisa Lin Feng ini begitu mudahnya memurnikan artefak dewa tingkat atas? Seperti yang diharapkan dari murid, yang aku, Xuanji, sukai. Aku sudah bilang sebelumnya, bakat Lin Feng mengguncang dunia. Memurnikan pedang pembasmi naga kuno. Bahkan bukan masalah. Aku cukup akurat dalam menilai orang, bukan? Aku benci, tak tahu malu. Sama sekali tak tahu malu.
Jadi, barusan selama proses pemurnian, kesadaranku dan pedang pembunuh naga beresonansi satu sama lain. Pedang naga berubah jadi roh dan mengalir ke dalam tubuhku, membentuk bentuk dasar roh bela diri pedang. Itu juga menyebabkan tubuh fisikku untuk ditempa ulang sekali lagi. Mungkin Astaga, mungkinkah ini bakatnya? Pemahaman yang luar biasa seperti itu terlalu menakutkan. Memurnikan senjata lewat niat sulit. Bahkan kultivator tahap inti emas, bakat hebat pun tak bisa melakukannya. Monster macam apa dia? Roh bela diri senjata jenis ini di dunia agung duluku bahkan tidak dianggap tingkat menengah. Sepertinya perlu pengalaman lebih. Temukan pedang suci yang lebih kuat dan kembangkan tubuh pedang dantian. Jika tidak, memperbaiki dantianku akan menjadi prospek yang jauh. Apel, meskipun dia menempa senjata dewa tingkat atas, dia sebenarnya terlihat masih belum terlalu puas. Tuntutannya pada dirinya sendiri terlalu ketat. Lin Feng, cepatlah dewasa, dan jadilah Kaisar Agung. Alam suci Lingshan menunggu bantuanmu. Lin Feng, yang paling tangguh. Adik perempuan, Lin Feng luar biasa. Maaf, kakak senior Tasu. Kau sudah ketinggalan zaman. Yang kami semua sukai sekarang adalah kakak senior Lin Feng. tak heran adik perempuan menyukainya. Bahkan aku sedikit terkesan padanya. Santa telah tiba. Minggir, minggir. Wang Menglu, para saintis sekte Lingshan. Kakak senior, ini adalah murid tertua True Presentation, Wang Menglu, salah satu saintis dari Lingshan Sacred Realm. Kepribadiannya sombong dan mendominasi. Dia selalu menindas kami sekte King He. Dia sangat menjijikkan. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton kali ini. Adik laki-lakinya, Li Siwen, dipermalukan oleh Lin Fen. Mengingat kesombongan Wang Menglu, dia pasti akan melumpuhkan Lin Fen. Wang Menglu sudah memasuki alam pembentukan fondasi akhir. Lin Feng hanya di tahap pemurnian Qi, kekuatan mereka sangat timpang. Lin Feng mungkin akan siang. Kau Lin Feng, Benar. kakakku Li Siwen. Pembentukan fondasi awal dengan bakat hebat. Bagaimana mungkin dia kalah dari orang sepertimu? Sampah tahap pemurnian Qi. Santa ini selalu berbelas kasih. Merangkak saja di depan umum. Dan jilat sepatuku sampai bersih. Nanti, saat kau lihat anggota sekte Xiao Yao kami bersujud dan membungkuk, aku mungkin akan melepaskanmu. Bagaimana? Wang Menglu, kamu sudah keterlaluan. Meskipun kamu seorang Santa, alam suci juga memiliki aturan sekte. Pavilion Suantian adalah tempat yang sakral, bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Lingxi, kau benar-benar berani melindungi sampah yang bahkan tidak memiliki dantian. Apakah otakmu ditendang keledai? Lin Feng memiliki bakat seorang putra ilahi. Dia adalah dari sekte Lingshanku. Jenius langka dalam seabad. Karakternya mulia. Dan meskipun kamu seorang Santa, tetapi terlepas dari bakat atau kebajikan, dibandingkan dengan Lin Feng, kamu terlalu jauh tertinggal. Aku dari sekte Lingshan, seorang Santa dengan bakat yang sangat tinggi. Aku sedang berbicara denganmu, dan kau benar-benar berpikir kau istimewa. Jika kau punya sesuatu, hadapi aku. Kau ini makhluk macam apa? Kau berani berbicara padaku seperti ini, tanpa posisi putra ilahi. Kau hanyalah seorang lumpuh. Santa ini cukup melambaikan lengan dan menghancurkanmu jati debu. Benar-benar seorang femme fatale. Wang Menglu berada pada tahap akhir pembentukan fondasi. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kakak senior, demi seorang wanita, bersikeras mencari masalah untuk dirinya sendiri. Santa, baru saja ketika aku berlatih dengannya di jalan, nilai kekuatannya setidaknya 7.000 jin. Kau takut hanya dengan kekuatan sekecil ini? Bagaimana sekte Xiao Yao bisa menghasilkan? Kalian berdua pengecut. Seekor semut rendahan berani menghina Santa ini. Lingxi, aku ingin menunjukkan padamu bagaimana aku akan mengambil si lumpuh ini dan menggosoknya ke tanah. Karena kau terus menggangguku, maka aku akan menerima tantanganmu. Seorang lumpuh tahap pemurnian Qi, aku bisa menginjakmu sampai mati dengan satu kaki, memastikan kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Apa kau bercanda? Apakah Lin Feng ini tidak ingin hidup lagi? Ini adalah tantangan bunuh diri sepenuhnya. Wang Menglu ini adalah yang sekali dalam siabad, jenius super. Setelah hanya 1 tahun kultivasi terpencil, mencapai tahap pembentukan fondasi akhir, dan kekuatannya cukup tanggun. Metode ini cukup kejam. Jika itu keberuntungan, itu bukan bencana. Jika itu bencana, itu tidak bisa dihindari. Aku sudah selesaikan pedang pembunuh naga. Seharusnya bisa menahannya kan? Itu lucu sekali. Hari ini, aku ingin semua orang melihat apa artinya menjadi kekuatan putra ilahi. Mati.
Apa? Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar memblokirnya. Serangan kuat Wang Menglu. Kekuatan pedang bintang Wang Menglu cukup untuk membelah istana. Tapi Lin Feng jelas lebih unggul. Untuk berpikir dia hanya menggunakan es, bilah patah tanpa nama, untuk menahan serangan sekuat itu. Run kuno tampaknya adalah tanda Kaisar Agung Abadi. Mungkinkah yang dia pegang adalah pedang pembasmi naga pemusnah surga? Pedang pembunuh naga pemadam surga, pedang pembunuh naga pemusnah langit. Itu adalah senjata ilahi kuno yang hilang. Kaisar Abadi Lin Jinchao, menurut legenda, pedang ini membunuh Luo, iblis purba, taklukkan seluruh benua runtuhan ilahi seketika. Jadi kenapa? Pedang pemusnah surga ini berdebu 1000 tahun. Pedang ini kehabisan energi spiritual. Kau hanyalah seekor semut tahap pemurnian ki. Apa yang kau pegang hanyalah logam rongsokan. Aku pikir berurusan dengan semut sepertimu hanya membutuhkan beberapa gerakan biasa, dan aku bisa membuatmu bersujud. Sepertinya aku meremehkanmu. Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan padamu kekuatan sejatiku. Dia masih sembunyikan kekuatannya. Itu gelang penyembunyi roh. Gelang penyembunyi roh, benar. Jati Wang Menglu telah menggunakan gelang penyembunyi roh untuk menekan tingkat kultivasinya. Menilai dari fluktuasi energi spiritual yang begitu kuat, kekuatannya pasti sudah mencapai tahap puncak pembentukan fondasi. Kalau begitu, bukankah itu sangat berbahaya? Lin Feng, sebaiknya kau menyerah sekarang juga. Begitu gelang penyembunyi roh dilepas, energi spiritual kuat yang meletus, bahkan aku tak bisa mengendalikannya. Aku menyarankanmu untuk bersiap mati. Ayo. Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi. Mari kita selesaikan ini. Santa sudah melepaskan di puncak tahap pembentukan fondas. Namun dia masih tidak bisa menggoyahkan ketajaman Lin Feng sedikit pun. Ini terlalu menentang surga. Lin Feng mungkin adalah kultivator tahap pemurnian ki dalam sejarah. Melihat ledakan energi spiritual kakak senior baru-baru ini, kekuatannya pasti meningkat pesat. Jati Lin Feng barusan saat memurnikan senjata ilahi dengan roh pedang pembunuh naga beresonansi. Begitu roh pedang mengenali seorang master, mengirimkan kekuatan spiritual ke bilah pedang ke dalam tubuhnya. Tidak hanya membentuk kembali tubuh fisiknya, tetapi juga memperkuat fondasinya. Diperkirakan kekuatan spiritual Lin Feng saat ini telah mencapai setidaknya surga ke-7. Aku tidak pernah menyangka orang tak berarti sepertimu memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan saya. Niat pedangku tadi bukan sekadar membunuh, tapi tentang menjebak. Kian Kun Jetiki, bayangan pedang jahat menari-nari. Bintang berujung 6 biduk surgawi muncul. Jati Wang Menglu berpura-pura. Dalam pertarungan barusan, dia tampak menggunakan serangan kekuatan penuh. Tetapi kenyataannya, dia diam-diam menyiapkan formasi 6 bintang pengendali kekosongan. Formasi pedang bintang 6 sudut, itu berasal dari benua kemuliaan. Dari pendekar pedang wanita terkuat, Charlotte. Transmisi rahasia, keterampilan pedang kuning tingkat tinggi. Legenda, kultivator di bawah tahap inti emas. Yang terjebak oleh formasi pedang ini, tidak ada yang pernah selamat. Formasi pedang bintang berujung 6, telah diresapi dengan niat pedangku yang luar biasa. Setelah terjebak, kau tidak akan bisa bergerak, menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Formasi ini sangat kuat. Jika aku tetap terjebak seperti ini, menjadi domba yang siap disembelih, saya tidak tahu cara pakai ingatan kultivasi masa lalu untuk memecahkan formasi ini. Formasi jenis ini, misteri mendalam, memasukkan kekuatan jiwa ke formasi, kecuali kultivator berada di atas alam Mahayana. Jika tidak, hati dewa mereka sangat mudah goyah. Jika tekadnya goyah, formasi pedang akan pecah tanpa serangan. Lihatlah situasinya sekarang. Bagaimana kakak senior bisa tetap begitu tenang dan memejamkan mata? Bukan itu, meskipun aku tidak mengerti alasannya. Tapi terakhir kali saat dia mengalahkan Li Siwen, Lin Feng juga seperti ini. Aku harap dia bisa memikirkan cara untuk memecahkan formasi. Hari ini berbeda dari masa lalu. Kekuatan saintas telah lama melampaui Li Siwen. Lin Feng juga tak bisa membuat gelombang. Itu hanya sekarat. Mati. Xiaolu, Kau memanggilku apa? Xiaolu, apa kau tidak mengingatku? Malam itu, keintiman dan kehangatan kita. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Xiaolu, apa kau benar-benar tidak mengingatku? Malam itu, kita menggunakan kain kasa putih sebagai tirai, bumi sebagai ranjang kita. Kita bermesraan sepanjang malam. Ya Tuhan.
Saintes ini sangat cabul. Aku tidak menyangka. Itu tidak benar. Jangan bicara omong kosong. Aku menang. Tak tahu malu, berani ganggu hati Douku. Tebasan pembelah gunung. Mengaktifkan formasi 6 titik bintang surgawi membutuhkan konsentrasi penuh. Begitu pikiran terganggu, energi spiritual formasi pedang akan melemah. Oleh karena itu, ucapan absurd kakak senior tadi sebenarnya dimaksudkan untuk mengguncang hati Da Wang Menglu. Kakak senior memang banyak akal dan cerdas. Saya melihat Wang Menglu telah kehabisan triknya. Ceritanya dibuat begitu realistis. The film was translated and narrated Enam by indramu M tak murni, Media. hati Doumu tak teguh. Jalan mencapai Dou dan menjadi suci. Kemungkinan panjang dan sulit. Lin Feng, aku, Wang Menglu, kalah dalam keterampilan. Aku rela mengakui kekalahan. Nona, buanglah formalitas. Kita berdua adalah murid Sekte Yingsan. Mengapa begitu keras satu sama lain? Aku berharap di masa depan, kita bisa saling menyemangati dan segera memverifikasi Dao Agung. Adik junior, kakak senior Lingxi, ayo pergi. Tunggu sebentar. Aku, Wang Menglu, akan menemanimu dan mengikutimu sampai kau mencapai Dao Agung. Bagaimana menurutmu? Aku tidak salah dengarkan. Dia adalah milik Sekte Lingshan. Saintes paling arogan itu diperebutkan murid 4 sekte besar. Wang Menglu sebenarnya akan menjadi pengejar Lin Feng. Tidak, terima kasih. Kualifikasiku masih dangkal. Kau belum memenuhi syarat untuk mengikutiku. Aku pernah bersumpah, siapapun yang kalahkan aku dalam pertandingan, aku akan mengikutinya sampai mati. Tapi aku punya satu syarat. Bicaralah dengan bebas. Di masa depan, ketika kultivasiku mencapai alam tertentu, aku ingin bertanding lagi denganmu. Jika aku menang, kamu akan menjadi pengikut Wang Menglu. Itu agak menarik. Aku setuju. Sekte Xiaoya. Guru, ini pasti kabar baik. Sepertinya Lin Feng telah dicabik jadi 10.000 keping oleh Saintes. Tidak, Lin Feng tidak hanya menjadikan Saintes sebagai pengikutnya, dia juga dapat senjata ilahi kuno. Pedang pembunuh naga pemusnah surga. Apa? Pedang pembunuh naga pemusnah surga. Itu adalah artefak suci sekte LENGSHN. Jika kita merebut pedang ini, kita pasti akan memulihkan reputasi sekte Xiaoyaoko. Sudah waktunya membiarkan bocah itu menyaksikan kekuatan alam Mahayana dan kekuatannya yang menakutkan. The film was translated Sekte and Qinghai. narrated by M Media. Murid, dantian bawaanmu rusak total. Bahkan jika berkultivasi dengan Fierce Blade Art, setidaknya butuh 50 tahun untuk memperbaiki dantianmu. Karena punya hubungan dan takdir agung dengan Kaisar Agung Abadi Lin Jinzhao, maka guru ini akan mewariskan kepadamu metode kultivasi kuno, Undying Blade Body. Ini bisa membantumu menemukan jalan lain untuk dengan cepat memperbaiki dantianmu. Aku telah mentransmisikan metode kultivasi itu ke dalam lot kesadaranmu. Makna pedang sebagai dantian untuk menggantikan dantianmu yang rusak, sehingga membentuk fisik ilahi tak terbatas Man and the Blade as One, Undying Blade Body. Guru, berapa lama waktu berkultivasi tubuh pedang abadi? Kamu setidaknya harus mencapai tahap penyelesaian dari Undying Blade Body. Namun, dengan bakatmu, guru ini percaya kamu pasti bisa perbaiki dantian dalam 5 tahun. 5 tahun. Itu terlalu lama. Kamu pikir 5 tahun itu lama? Ini sudah kecepatan ilahi. Lalu berapa lama kamu ingin itu butuh waktu? 1 hari. 1 hari. Undying Blade Body adalah salah satu metode kultivasi tersulit untuk dipraktikkan di benua runtuhan ilahiku. Bahkan Kaisar Agung Abadi yang sangat berbakat sama sekali tidak akan bisa. Murid ini bersedia mencoba. Guru ini tahu kamu sangat ingin membangun kembali dantianmu. Tapi anggur harus diminum seteguk demi seteguk, dan jalan harus ditempuh selangkah demi selangkah. Langkah terlalu besar bikin pangkal paha tegang. Mengingat saat pertama kali masuk sekte, butuh waktu 10 tahun penuh. Terburu-buru akan merusak. Mulai sekarang, ikuti guru dan berlatih tekun. Aku jamin dalam 5 tahun. Dia sudah mengintip ambang batasnya. Bagaimana mungkin?
Hanya mengintip ambang batasnya, itu saja. Dulu, guru ini hanya butuh 10 hari. Guru, bukankah Anda mengatakan 10 tahun? 10 tahun apa? Kamu pasti salah dengar. Siklus langit berulang, semua metode beredar. Tumpulkan ketajamannya, uraikan kerumitannya, harmoniskan cahaya, menyatu dengan debu. Hanya Dao Agung yang tanpa bentuk. Tak disangka, dia sudah capai alam penyelesaian minor. Alam penyelesaian minor hanya tahap verifikasi awal. Melangkah lebih jauh akan lebih sulit lagi. Untuk berkultivasi dalam 1 hari, bahkan jika punya bakat mengguncang dunia, itu masih jauh dari cukup. Menggerakkan energi spiritual langit dan bumi. Ini adalah tanda mencapai alam penyelesaian agung. Melihat seluruh sejarah kultivasi, siapa lagi yang memiliki alam setinggi ini? Ini tidak bisa dipercaya. Dia memicu fenomena langit dan bumi yang langka. Seorang ahli lain di sekte Lingsan telah mencapai pencerahan ke alam tertinggi. Mengapa aku mengatakan lain? Hebat! Sekarang Dragon Slaying Blade menyatu denganmu. Proses membangun kembali tubuh pedang. Momen kunci bagimu untuk membangun kembali. Dantianmu, murid. Kamu tidak boleh goyah hati Daomu. Pusatkan pikiranmu dan kultivasi hatimu. Cepat padatkan dantianmu. Aku, gurumu, akan membantumu. Jadi pedang pembunuh naga menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk membangun kembali tubuhnya. Selama proses ini, aku juga sepertinya merasakan energi spiritual di dalam tubuhku berkumpul di depan dadaku. Aku menghabiskan 100 tahun mengekstrak cairan spiritual, semua ada di sini. Sekarang lihat berapa banyak pedang ini bisa serap. Tak disangka, itu masih belum cukup. Seperti yang diharapkan dari warisan Kaisar Agung Abadi, senjata ilahi kelas atas. Ia benar-benar dapat menampung begitu banyak esensi energi spiritual. Lin Feng benar-benar kuasai Dragon Slaying Blade, menyerap semua energi spiritual ke dalamnya. Bagaimana dia menaklukkan? Dragon Slaying Blade berdiri di antara langit dan alam. Lin Feng, sekarang Dragon Slaying Blade, fluktuasi energi spiritual yang dipancarkannya, setara dengan terus-menerus, menahan tekanan tahap Golden Core, cepat berhenti. Begitu tubuh fisikmu tidak bisa menahannya, maka kau akan oleh bilah pedang ini, dihancurkan. Tidak, aku masih bisa bertahan. Aku harus membentuk kembali dantianku untuk menjadi kultivator abadi terkuat dalam sejarah. Balik ke utara, habisi naga jahat. Aku tidak akan beristirahat sampai aku membalas ini. Kekuatan spiritual dalam tubuhku. Mengapa tiba-tiba terkuras? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Guntur 9 langit, pembantai naga dan pembentukan kembali. Satu bilah pedang berubah menjadi langit. Keberadaan abadi. Bilah pedang pembantai naga akhirnya muncul. Pedang pembantai naga menyatu sempurna. Tubuh Lin Feng, dia benar-benar berhasil memurnikannya. Alam sempurna tubuh pedang abadi. Berhasil memurnikan tubuh pedang abadi awal. Jika masalah ini tersebar, ini pasti mengguncang dunia kultivasi. Murid, selamat atas pembentukan kembali dantianmu. Mulai sekarang, tak perlu padatkan dantian untuk kultivasi. Tapi jadikan bilah pedang sebagai tubuhmu. Dan ubah dantianmu menjadi asal mula dunia. Gunakan niat dunia untuk meningkatkan alammu. Semakin kuat niat bilah pedang, alammu akan meningkat lebih cepat. Di bawah peningkatan tubuh pedang abadi, nilai kekuatanmu sudah melebihi 10 kali lipat dari kultivator di alam yang sama, bahkan belasan kali. Energi spiritual di tubuhmu sekarang sangat besar. Butuh perluasan meridian untuk menyalurkannya. Gurumu sudah siapkan pemandian obat untukmu. Cepatlah pergi. Ya, guru. Adik junior. Tidak. Adik junior barusan karena penekanan aura orang sejati Tisan mengacaukan meridiannya. Titik dan Song adik junior rusak. Yin dan Yang-nya tidak seimbang. Jika dia tidak menerima perawatan tepat waktu, adik junior mungkin dalam bahaya kehilangan nyawanya. Tidak, adik junior. Dengan pakaian yang menghalangi,
tak bisa salurkan energi spiritual yang murni padamu. Kakak senior. Kalau begitu lepaskan semua pakaianku. Mohon maafkan saya, adik junior. Adik junior. Apakah Anda merasakan arus hangat? Kakak senior. Tapi saya masih sangat kedinginan. Tidak. Saya sedang mengedarkan energi. Begitu saya bergerak, akan ada risiko pembalikan meridian. Kakak senior. Itu salah saya sebelumnya. Kakak senior. Saya menyukai Anda. Adik junior, ini adalah saat yang kritis. Anda sama sekali tidak boleh bergerak. Kakak senior, Anda sudah bangun. Ini adalah kaldu tulang yang saya rebus khusus. Menggunakan ratusan jenis cambuk roh binatang abadi untuk membuatnya. Ini bisa mengisi kembali energi vital Anda. Anda harus mencobanya dulu. Adik junior. Tadi malam, kami. Tadi malam, The film was translated Tadi malam and adalah rahasia narrated kita. by M Media. kakak senior, Anda harus merahasiakannya. Adik junior. Lin Feng, kenapa kamu di sini? Orang-orang dari sekte Wuji telah tiba, bersiap untuk mengadakan kompetisi murid dengan sekte Lingshan kita. Ketua mengutusku untuk memberitahumu, semua murid harus berpartisipasi. Baiklah. Kalau begitu saya akan menghadapi mereka. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Menurut aturan, kamu saat ini adalah murid pemula. Kau tak layak ikut kompetisi. Turnamen apa? Bukankah ini rekan Taoist King He? Sunju, Ketua Sekte Wuji. Kompetisi akan segera dimulai. Pada saat itu, murid sekte Lingshanmu, Deng Xianbei, murid Sekte Wuji. setelah dikalahkan telak oleh murid-muridku, jangan menangis dan merengek. Aku hanya takut murid-muridmu, juga seperti dirimu dulu. Dipukuli sampai kencing di celana. Bahkan tidak bisa menarik celanamu. Itu akan menjadi lelucon. Kau. Aku memberitahumu. Jika bukan karena aku saat itu, cepat atau lambat, akan kuselesaikan ini denganmu. Berniat tanpa tubuh pedang lewat kesempatan ini. Tapi saya justru tidak bisa masuk arena. Lin Feng tidak apa-apa. Meskipun levelmu saat ini belum cukup tinggi untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tapi bakatmu sudah luar biasa di sekte Lingshan. Jika kamu berpartisipasi lagi tahun depan, kamu pasti akan bersinar terang. Terima kasih, kakak senior, atas kenyamanan Anda. Hari ini, sekte Wuji telah menempuh ribuan mil. Datang untuk sparring dan tukar ilmu. Aku harap semua murid akan menghargai kesempatan untuk berlatih tanding ini. Aku mengumumkan, kompetisi resmi dimulai. Bisa berlatih tanding dengan The film sekte was Wuji, translated Deng Xianbin yang and peringkat teratas. narrated by M Media. Aku khawatir untuk sampah sepertimu. Ini adalah momen paling mulia dalam hidupmu. Siapa yang kau sebut sampah? Nona muda, aku tidak menargetkanmu, maksudku. Semua yang hadir adalah sampah. Terlalu sombong. Hari ini, aku, Sainte Sekte Lingshan, akan memberimu pelajaran. Karena kau mau permalukan diri sendiri, aku akan mengabulkan keinginan Mo. Pedang bintang berujung 6-ku bisa membunuh tanpa jejak. Sebaiknya kau membawa peti mati. Biar mayatmu tak tergeletak di gurun. Aku tidak menyangka kata-kata ini.
keluar dari mulut seorang yang lemah. Sungguh menggelikan. Monster macam apa ini? Energi spiritualku benar-benar ditekan olehnya. Pedang bintang 6 melesat bak pelangi. Secepat kilat. Murid-murid dari alam yang sama tidak dapat menahannya. Anak ini dengan ringan mengangkat 2 jari dan menahan serangan pedang ini. Kekuatannya mengerikan. Awalnya aku tidak ingin mengganggumu, tapi kau bersikeras memaksaku untuk bertindak. Tak berdaya menghadapi gadis bodoh sepertimu. Beraninya kau meremehkanku. Aku tidak bermain denganmu lagi. Anak ini, meskipun nadanya sombong, memang seorang jenius. Nilai kekuatan perkiraannya telah mencapai lebih dari 30.000 jim. Bahkan Lin Feng mungkin bukan tandingannya. Nona muda, mengapa kau terluka? Sungguh menyakitkan hatiku melihatmu terluka. Bagaimana kalau datang ke kamarku malam ini? Keterampilan medisku sangat luar biasa. Seorang murid sekti yang bermartabat, sungguh berani ucap kata-kata kotor begitu. Benar-benar tidak tahu malu. Apel, nona muda yang lemah ini juga ingin datang dan berlatih tanding denganku. Ayo hadapi bersama. Apel, 2 murid top sekte Lingshan dikalahkan olehnya dengan begitu mudah. Deng Xianbin sudah memasuki tahap awal inti emas. Menglu dan Yingqi tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak menyangka murid-murid sekte Lingshan bisa dikalahkan semudah ini. Muridku belum keluarkan semua tenaganya. Tidak ada satupun yang bisa bertarung. Menendang jatuh 2 orang lama. Sungguh tidak memberikan rasa pencapaian. Sialan. Aku adalah seseorang yang menghargai wanita. Awalnya aku ingin mengundangmu ke kamarku malam ini sebagai tamu. Tapi kau tidak hanya tidak menghargainya, kau berulang kali terus mendesak. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Tahan. Kau orang tak bernama. Dari lubang mana kau merangkak keluar kali ini? Dia adalah murid terkuat sekte Lingshan kita. Bisa buat gendang ilahi Suan Ming mengakui sebagai tuannya. The film Orang was lemah ini, translated genderang and ilahi Suan Ming narrated by mengakuinya M. sebagai Media. tuan. Menurutku genderang sektemu harus diambil kembali dan diperbaiki dengan benar. Serahkan saja padaku, Lin Feng, murid baru di sekte itu. Belum lama ini. Datang dan menemui Anda. Mengapa Lin Feng menerima tantangan itu? Meskipun dia seorang jenius, sulit untuk mengkompensasi cacat dan tiannya yang rusak. Nilai kekuatannya saat ini bahkan tak layak ikut bertanding. Berkompetisi secara sembrono hanya akan menyebabkan Deng Xianbin membantainya. Benar. Lin Feng baru bergabung dengan sekte Lingshan beberapa hari yang lalu. Pertandingan ini masih terlalu berbahaya baginya. Kau bilang, kau baru bergabung beberapa hari yang lalu. Kurang dari 3 hari. Baru mulai 3 hari yang lalu, aku melihatmu, orang lemah ini, belum juga kuasai kultivasi kikat. 2 orang tadi adalah sampah. Dan kau adalah jet tempur di antara sampah. Aku juga tidak berpikir kau sekuat itu. Untuk individu picik sepertimu, bisa habisi 20 dari mereka sekaligus. Tanpa sedikit pun berkeringat. Kalau begitu aku akan diam saja. Dan mengalahkanmu. Ekspresi sombong di wajahmu itu sungguh menjengkelkan. Lin Feng sebenarnya dengan tangan kosong memblokir serangan Deng Xianbin. Tidak hanya itu, menilai dari kekuatannya, Lin Feng bahkan sedikit menekannya. Bagaimana mungkin Deng Xianbin berada di alam tahap inti emas? Tingkat kultivasi mereka terpaut jauh. Menurut perkembangan plot normal, Lin Feng mestinya sudah hancur sejak lama. Mungkinkah dia memiliki aura protagonis? Bagaimana ini bisa terjadi? Serangan telapak tangan barusan itu, aku menggunakan kekuatan penuhku, tapi aku masih ditekan olehnya. Di antara tumpukan orang lemah ini, kaulah satu-satunya yang membuatku serius. Namun, saat aku menghunus pedangku, kau sudah akan menjadi mayat. Wuji Divine Palm hanyalah jurus peringkat hitam andalan Deng Xianbin. Jurus pedang misterius tanpa nama adalah jurus pembunuh pamungkasnya. Katanya, tiap orang yang lihat jurus pedangnya The telah film was dibunuh olehnya. translated Tidak and ada yang selamat. narrated by Hari M. ini, Media. aku akan menggunakan darahmu untuk memberi makan pedang badaiku. Apakah ini pedang badai? Dari Demacia. Bagaimana bisa ada di tangannya? Pedang badai. Tidak buruk. Pedang ini terbuat dari es misteri dingin ekstrem, mengandung kekuatan mengerikan. Kekuatan Demacia
Pedang ini harus meminum darah saat dihunus. Jika tidak, ia tidak akan pernah kembali ke sarungnya. Legenda mengatakan seniman bela diri terkuat, Garen, gunakan pedang ini menyergap jungler di semak. Dengan skill tipuan pamungkasnya, ia menyapu seluruh benua Demacia. Legenda mengatakan pedang ini di semak-semak dapat melepaskan kekuatan yang sangat besar. Bahkan tanpanya, cukup untuk membelah Lin Feng. Kalau begitu Lin Feng dalam bahaya besar, bukan? Demacia sudah ada di sini. Aku datang. Kak senior, hati-hati. Energi pedang yang begitu mendominasi, praktis dapat mengguncang Gunung Tai. Ya, putaran cepat dorong energi pedang puncak. Dengan dorongan dari rotasi, kekuatan energi pedang berlipat ganda. Lin Feng, hati-hati. Bagus sekali, Lin Feng. Jika kita tidak memadamkan kesombongan orang ini, dia bakal kira sekte Lingshan kita mudah digertak. Tapi ini terlalu luar biasa. Dia baru bergabung 3 hari yang lalu. Saya sudah berada di sekte ini selama 3 tahun. Adalah sampah seperti ayam lemah di depannya. Apel, Lin Feng benar-benar hanya menggunakan satu tangan untuk mematahkan pedang badai. Kau harus tahu serangan pedang ini cukup untuk membelah olah utama menjadi 2. Aku Deng Xianbin telah membantai tak terhitung ahli tahap Golden Core. Di alam yang sama, aku sendirian mencari kekalahan. Aku pernah putus asa. Jika dalam hidup ini, aku tidak bisa lagi menemukan lawan yang layak, aku akan mengasingkan diri selamanya. Tapi takdir mempermainkan orang. Tak disangka tikus sepertimu ternyata memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Sungguh mengejutkan. Baru saja, aku hanya menggunakan 30% kekuatanku untuk menguji metode kultivasimu. Selanjutnya, aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Ya, meskipun Lin Feng menahan serangan pedang Deng Xianbin, celah besar dalam tingkat kultivasi antara keduanya masih sulit diatasi. Lalu biarkan kau merasakan kehebatan pedang badaiku yang telah sempurna. The film was translated and narrated by M Media. Melihat ke seluruh benua reruntuhan ilahi, tidak ada yang bisa menahan seni pedang tingkat hitam kelas tinggi milik Deng Xianbin. Makna seni pedang adalah mengikuti manual pedang untuk membangkitkan kekuatan Demacia di dalam pedang. Tercipta badai 10.000 bila satu pedang dihunus, 10.000 pedang saling serang. Belum lagi tahap pembentukan fondasi. Bahkan kultivator tubuh di tahap Golden Core mungkin akan hancur berkeping-keping, menjadi abu dan asap. Lin Feng, bahkan jika kau memiliki 9 nyawa, itu tidak akan cukup untuk mati. Demacia ada di sini. Tidak mungkin. Dengan dorongan kekuatan Demacia, pedangku tak terkalahkan. Kultivator Golden Core pun bisa kubunuh seketika. Kenapa kultivator pembentukan fondasi sehebat itu? Mungkinkah dia diam-diam mengirim keranjang buah kepada penulis naskah? Itu adalah tubuh pedang abadi. Tidak mungkin. Bahkan Kaisar Agung kuno Lin Zhao membutuhkan waktu puluhan tahun untuk awalnya membuktikan alam itu. Lin Feng sebenarnya dalam waktu kurang dari 3 hari capai puncak yang belum pernah ada. Dia tak lagi sekadar jenius. Dia hanyalah monster. Energi spiritual yang begitu mendominasi, menekanku hingga tak bisa bergerak. Monster macam apa dia? Ini adalah seni pedang kekacauan. Efek dari lapisan ke-30. Ditambah, menggunakan senjata ilahi sebagai dantian. Tubuh pedang abadi yang ditempa. Setara penyempurnaan tubuh tahap intimas. Pukulan bagus. Terlalu kuat baru 3 hari. Dan dia sudah sekuat itu. Sejak awal kekacauan, aku belum pernah melihat murid yang begitu luar biasa. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, kultivasinya mungkin akan melampaui semua orang suci di benua reruntuhan ilahi. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau begitu mudah menahan badai 10.000 pedangku? Aku ingin kau mati. Tunggu. Kalah ya harus mengaku. Kemarahan yang tidak kompeten tidak berguna. Pertandingan hari ini, sekta Wujiku mengakui kekalahan. Namun, Lin Feng, jangan terlalu senang dulu. Cepat atau lambat, seorang murid dari sekta Wujiku akan menghancurkanmu sampai mati. Saya, Lin Feng, pasti akan menemani Anda sampai akhir. Ini buruk. Sekte Lingshan kami akan tertimpa bencana. Malapetaka bintang iblis telah turun. Bencana besar telah tiba. Untuk menghentikan malapetaka ini, saya harus menemukan cara untuk mengolah tubuh pedang abadi tertinggi. Bicaralah. Di mana Lin Feng? Lingshan.
Sekta. Lin Feng. Kita bertemu lagi. Guru, bagaimana saya bisa dengan cepat mengolah tubuh pedang abadi tertinggi? Tubuh pedang abadi milik benua runtuhan. Tubuh ilahi tak terbatas nomor 1 selama ribuan tahun. Kecuali Kaisar Agung Abadi Lin Jinjiao, tidak ada yang berhasil mengolahnya. Untuk mengolah tubuh pedang abadi tertinggi, juga membutuhkan keberuntungan. Beberapa orang mengolah seni pedang kekacauan sampai lapisan ke-70 dan berhasil. Tapi beberapa orang latih seni pedang kekacauan sampai level ke-100 dan seumur hidup pun takkan memahaminya. Ada juga metode lain, yaitu dengan meminum pil 5 organ pengembali asal agar cepat memadatkan dantianmu. Sehingga memungkinkanmu dalam waktu singkat untuk mengolah tubuh pedang abadi tertinggi. Pil asal kembali 5 organ. Meskipun pil 5 organ pengembali asal ini adalah pil obat tingkat tertinggi yang legendaris, tapi formula pilnya telah hilang selama 1000 tahun. Bahkan benua runtuhan ilahi, pavilion harta karun pil paling topnya, belum pernah memurnikan satu pun. Pil asal kembali 5 organ. Namanya tidak terlalu familiar, tapi di hidupku dulu di dunia agung dulu, keterampilan pemurnian pil saya juga berada di tingkat bergelar. Dan formula pil sudah tertanam kuat di benak saya. Jika saya membawa formula pil ke pavilion harta karun pil, mungkin aku bisa buat pil asal kembali 5 organ. Guru, di mana pavilion harta karun pil? Salam, Ketua Pavilion. Lin Feng dari sekte Lingshan, memohon audiensi. Saya, Lin Feng. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tentang apa ini? Saya ingin meminjam kuali dari pavilion harta karun pil untuk memurnikan pil asal kembali 5 organ. Pil pengembalian asal 5 organ. Resep pil asal kembali 5 organ ini telah lama hilang. Hanya Kaisar Pil kuno, Dong Guanji, yang mengetahuinya. Meski ku pinjamkan kuali obat ini padamu, itu tidak akan berguna. Immortal kura-kura. Apakah Anda minum afrodisiak dan merusak otak Anda? Membawa orang tak dikenal seperti Imin ke sini untuk pamer dan mencari perhatian. Resep pil Dong Guanji bermasalah. Itu kehilangan satu bahan surgawi dan harta duniawi, kekurangan yin dan yang, dan saya telah memperbaikinya dengan menambahkan satu bahan teresep, rumput darah kilin. Itu akan membuat efek dari pil 5 organ pengembali asal sangat meningkat. Ini adalah resep pilnya. Silakan lihat. Anda punya nyali besar. Berani-beraninya mengambil resep pil palsu dan mencoba menipu Master Pavilion ini. Ini ditulis sendiri oleh saya. Bagaimana mungkin itu palsu? Ini adalah apa yang saya lihat dalam hidup saya, resep pil paling agung. Tidak disangka. Dalam hal keterampilan memurnikan pil, melampaui Kaisar Pil kuno Dong Guanji. Tapi itu tidak masalah. Saya sudah mengatakan resep ini palsu. Saya hanya perlu menyimpannya. Dengan begitu, jika saya diam-diam memurnikan pil pengembalian asal 5 organ ini, saya bisa melampaui Dong Guanji. Ketua Pavilion. Katanya dia dulu diakui sebagai putra ilahi. Memiliki takdir surgawi. Tak mungkin dia menipumu pakai resep palsu. Penjaga. Usir penipu ini dari Pavilion harta karun pil. Tunggu. Orang tak dikenal, bajingan kecil. Berani sekali di hadapan Master Pavilion Pil memamerkan keterampilan rendahan Anda. Tahukah Anda, The film was kedua murid penegak hukum ini translated and berada di tahap inti narrated by emas. M. Hari Media. ini, bahkan jika Anda punya saya, Anda tak bisa lari dari Pavilion harta karun pil saya. Saya ingin melihat trik apa lagi yang Anda miliki. Meskipun Anda ingin merebut resep pil 5 organ pengembali asal ini, Anda tidak akan bisa memurnikannya. Kematian sudah dekat. Berani bertingkah misterius di depan Master Pavilion. Master Pavilion. Memurnikan pil 5 organ pengembali asal membutuhkan wadah kelas tertinggi, kuali kaca api ungu. Juga membutuhkan jiwa seperti Kaisar Abadi untuk menampa dan memadukannya. Jika saya tidak salah, Anda hanya memiliki akar spiritual tingkat rendah. Meskipun Anda berkultivasi selama 50 tahun, Anda hanya akan menjadi alkemis tingkat rendah. Omong kosong. Ketika orang tua ini masih muda, saya adalah seorang jenius muda. Akar spiritualnya kini bahkan lebih hebat. Semakin tua, semakin kuat. Saya adalah Master Pavilion harta karun pil ini. Itu karena kekuatan saya. Master Pavilion, berhentilah keras kepala. Saya lihat akar spiritual Anda lemah. Jika Anda tidak percaya, lihatlah sendiri.
sekecil ini. Jangan lihat. Ini akibat saya baru mencicipi beberapa pil. Tubuh saya tidak sehat, jadi sementara ini pendek. Biasanya panjang. Jika saya tidak salah menebak, itu pil cambuk spiritual 8 harta karun kan? Ketika saya memurnikan obat rahasia ini, sama sekali tidak ada orang lain yang melihatnya. Melihat kondisi akar spiritual Anda yang layu, saya bisa menebak bahwa Anda meminum pil cambuk spiritual 8 harta karun. Obat spiritual ini berasal dari formula pil kuno. Bagaimana kau bisa tahu? Kau cuma beruntung, seperti kucing buta dapat tikus mati. Kau kebetulan menebak dengan benar. Saya kira Anda hanya melihat paruh pertama gulungan itu, dan paruh kedua adalah deduksi Anda sendiri. Bagaimana kau tahu? Monster macam apa kau ini? Alasan Anda memiliki gejala ini. Dia cuma melihat separuh kekuatan pertama, sedangkan paruh kedua berisi satu bahan obat paling penting. Anda tidak mengetahuinya, jadi semakin Anda meminumnya, semakin akar spiritualnya dilawan, menjadi semakin pendek. Pahlawan muda Lin. Kau harus menyelamatkanku. Baiklah. Ada cara untuk memulihkan energi Anda. Dermawan, tolong cepat bicara. Ini adalah pil kekacauan 3 yang disempurnakan dengan metode kekerasan dan yang ekstrim. Anda salah meminum pil spiritual itu, mengakibatkan penumpukan racun yin di tubuh Anda, dan pil kekacauan ini bisa menetralkan racun yang terkumpul di tubuh Anda. Terlebih, alirkan meridian Anda terbalik untuk mengeluarkan racun dan memulihkan energi yang itu mungkin membantu Anda menembus alam. Ini terlalu menakjubkan. Dalam sekejap mata, akar spiritual ketua pavilion membengkak dan naik dengan cepat, seperti tongkat emas murid kesayanganku, Sun Wukong, berdiri tegak dan tak terhentikan. Ini terlalu luar biasa. Dermawan, kau benar-benar orang tua keduaku. Master Pavilion, sekarang, bisakah saya meminjam tungku pil Anda? Segala sesuatu di pavilion harta karun pilku bisa kau gunakan dengan bebas. Akhirnya, saya sudah memurnikannya. Tidak. Bencana besar sedang mendekat. Saya harus segera kembali ke Sakti Lingsan. Murid, meskipun pil 5 organ pengembali asal dapat mempercepat aliran di dalam meridianmu dan secara instan memadatkan energi spiritual. Ketika mencapai ekstrem, hal-hal sering berbalik arah. Begitu kau tidak bisa menahan tekanan energi spiritual yang menyatu, pil pedang akan hancur. Pada saat itu, kau juga akan hancur. Oleh karena itu, kau harus berhati-hati saat memahami. Murid mengerti. Meski Lin Feng memakai banyak energi spiritual di tubuhnya demi peredaran meridian, jarak pemurnian tubuh pedang abadi tertinggi. Seperti kunang-kunang di bawah bulan terang. Tak terjangkau. Apa? Dia sungguh memakai ranah seni pedang kekacauan untuk menarik energi spiritual langit dan bumi. Sepertinya dia telah mencapai ranah penyempurnaan agung tubuh pedang abadi. Lonceng Jankian berbunyi. Sekte dalam bahaya mendesak. Murid, ini adalah saat bagimu untuk memurnikan momen krusial untuk tubuh pedang abadi tertinggi. Kau harus berkonsentrasi penuh. Jangan sampai terganggu. Sekta Lingshan. Kau pikir susunan pelindung sekta lemah ini cukup bisa menghentikanku? Kultivasi naga hitam ini terlalu tinggi. Susunan pelindung sekta yang kita pasang sudah retak karena guncangan. Gawat, sebuah celah telah muncul di susunan pelindung sekte. Naga jahat menyerang, akibatnya mengejutkan. Aku khawatir Sakti Lingsan sedang menghadapi kehancuran.
Apakah langit hendak meniadakan sekte Lingshanku? King Hei, Untungnya, kau tiba tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Formasi pelindung sekte hanya bisa bertahan selama setengah jam. Begitu energi spiritual kita habis, naga jahat itu akan menelan kita semua. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang bisa menentukan sekte Lingshan? Hidup atau mati sekarang? Mungkin hanya Lin Feng. Tidak. Tubuh saya penuh dengan energi spiritual berlebihan. Inti pedang tidak bisa lagi menahannya. Apa yang bisa menentukan sekte Lingshan? Hidup atau mati sekarang? Mungkin hanya Lin Feng. Lin Feng, Selama kau menyerahkan Lin Feng, sekte Lingshan pasti akan aman dan sentosa. Jika tidak, aku akan habisi semua. Tidak menyisakan sehelai rumput pun. Susunan pelindung sekte tidak bisa lagi bertahan jika kita tidak menyerahkan Lin Feng. Sekte Lingshan benar-benar akan dimusnahkan. Omong kosong apa yang kalian ucapkan? Lin Feng adalah murid sekte Lingshanku. Jika ada yang berani menyentuhnya, mereka harus melewati aku, King Hei, dulu. King Hei, kami juga tidak menginginkan ini. Tapi kekuatan naga jahat ini sudah mencapai alam abadi surgawi. Kekuatannya tak terduga. Bahkan jika ketua sekte keluar dari penasingan, aku khawatir dia tidak akan menjadi tandingannya. Ini juga merupakan tindakan terakhir. Ketua, sekte Lingshan kami sekte lurus dan terkenal. Jika masalah mengorbankan seorang murid sekte kepada naga jahat tersebar, sekte kita pasti kehilangan prestis dan sulit menempatkan diri di benua runtuhan ilahi nanti. Benar, kakak senior adalah putra ilahi dari sekte Lingshan. Dan, terlebih lagi, harapan sekte. Kita tak bisa berkompromi dengan naga jahat. Apa yang kau tahu? Bagaimana kalian bisa menginterupsi diskusi tetua? Kalian sekelompok domba hitam. Demi Lin Feng belaka. Apakah kalian akan meninggalkan seluruh sekte? Di dantian saya, retakan pada bilah pedang semakin banyak. Para tetua yang terhormat, saat ini, sekte kita berada di persimpangan kritis hidup dan mati. Semua murid harus siap untuk mengorbankan diri kapan saja. Pengorbanan individu demi kebaikan bersama. Sebagai mantan putra ilahe, Lin Feng, pada saat ini, dia seharusnya maju dan memberi contoh. Bukankah begitu? Benar, bagus sekali. Memang ada kebenaran dalam kata-kata ini. Logika dan ajaran sesat macam apa ini? Mengorbankan kakak senior. Ini bukti sekte Lingshan kita tidak kompeten. Li Siwen, aku rasa kau punya niat jahat. Kau ingin mencelakai kakak seperguruanku. Ya, Li Siwen, apa sebenarnya niatmu? Penjaga, tangkap para pengkhianat ini untukku. Hanya seorang murid inti biasa. Namun kau berani membuat masalah. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Aku memegang token Master Sekte. Token itu mewakili Master Sekte. Mengapa kalian tidak membungkuk? Salam, Ketua Sekte. Kenapa token ketua sekte ada padanya? Token ini kucuri saat Master Sekte sedang menyepi. Seperti yang diharapkan, itu berguna. Guru, pasti ada yang aneh dengan token ini. Mengapa kami harus berlutut? Ini aturan besi sekte Lingshan sejak 1000 tahun lalu. Pemegang token ini bisa memerintah sekte. Bangun. Terima kasih, Ketua Sekte. Terima kasih, Ketua Sekte. Kau benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Kau hanya harus memihak pada si lemah yang menjadi putra ilahi melalui tipuan. Dulu saat kompetisi, jika aku tidak ceroboh dan lalai, dia pasti sudah kupukuli sampai mati sejak lama. Kakak seperguruanku berbakat luar biasa. Bagaimana mungkin orang hina sepertimu bisa dibandingkan? Gadis bau, tunggu sampai si lemah itu muncul. Akan kubiarkan kau melihat sendiri. Tak mungkin kutunggangi seperti binatang biasa. Penjaga, eksekusi para pengecut ini di tempat. Gantung mayat mereka di puncak sekte. Sebagai peringatan bagi yang lain. Kau membawa bencana bagi sekte. Murid-murid sekte kita yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis di tangan naga jahat itu. Namun kau tetap berdiri di sini. Sak benar. Tidak tahu malu. Lin Feng, kau adalah murid dari sekte Lingshan. Tapi bencana ini disebabkan olehmu. Jika ingin menghentikan korban tak bersalah, satu-satunya cara kita adalah mengirimmu keluar. Ya, Lin Feng. Naga Asuri kekacauan itu licik secara alami. Apakah Anda pikir mengirim saya bisa menjamin keamanan sekte? Tugas mendesak sekarang adalah agar semua orang bersatu dan melawan naga jahat itu bersama. Kau pembawa sial. Kau telah merugikan sekte seperti ini. Dan kau masih berbicara omong kosong. Aku malu padamu, Lin Feng. Jika kau takut mati, katakan saja. Jangan bertele-tele di sini.
Lin Feng ini tak lagi takut hidup dan mati. Saya hanya mengingatkan semua orang agar tak terperangkap skema penjahat itu. Menurutku kau, si lemah ini hanya mencoba mengulur waktu. Penjaga, eksekusi si lemah ini di tempat untukku. Kirim mayatnya ke naga jahat itu. Tidak mungkin Lin Feng tidak butuh setengah jam untuk menyempurnakan tubuh pedang abadi tertinggi. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku memegang token Master Sekte. Lin Feng, kau silamat. Kau berani menentang sekte? Benarkah begitu? Lin Feng, bahkan jika kau memiliki kemampuan setinggi langit di hadapan Master Sekte, kau hanyalah seekor semut. Lin Feng, token Master Sekte ini adalah benda suci yang sakral. Jika kau berani melawan sedikit pun, kau menentang seluruh sekte. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Murid pemberontak, beraninya kau tidak menghormati guruku. Mengapa Tieshan memanggil Lin Feng guru? Sebelumnya, dia dibimbing kakak seperguruan. Orang sejati Tieshan menembus alamnya. Jadi dia ingin kakak seperguruan jadi gurunya. Juga selamat, guru, mulai sekarang. Anda punya satu cucu murid lagi. Guru, muridmu terlambat. Jangan asal panggil siapapun mastermu. Guru sehari adalah ayah seumur hidup. Sejak kau membuat akar spiritualku kokoh, kau adalah guruku. Murid pemberontak, cepatlah minta maaf pada leluhur bela diri. Orang tua bangka, Tieshan, kau berani memukulku. Aku memukulmu. Hari ini, aku akan datang untuk sekta Xiao Yao, untuk membersihkan sekta. Aku memegang token ketua sekte. Beranikah kau menentang sekte? Kenapa kau tidak cepat berlutut? Orang tua bangka, bukankah kau tadi cukup sombong dan angkuh? Ayolah. Hari ini, aku akan membuat kalian para pengkhianat terkubur bersama sampah ini. Ini adalah tanda naga Azur kekacauan. Saya bilang, bagaimana bisa Anda tiba-tiba begitu terang-terangan? Jadi Anda adalah pengkhianat yang menghasut sekte itu. Tato naga hitam. Li Siwen, bagaimana bisa sekta Xiao Yaoku menghasilkan sampah sepertimu? Cara yang cerdik untuk mengalihkan kesalahan. Kau pengkhianat yang melukai sesama murid. Kita hampir saja tertipu oleh tipuanmu. Li Siwen, jika bukan karena Lin Feng, robek topenmu, buktikan dia tidak bersalah. Kami pasti sudah dituduh secara salah. Hari ini aku akan melucuti tulang abadimu, memutus akar spiritualmu, dan melarangmu berkultivasi selamanya. Para tetua yang terhormat, itu semua karena naga jahat itu mengancamku. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi, para tetua. Lin Feng, bukankah kau putra ilahi? Mohonlah pada mereka. Beri aku kesempatan. Aku pasti akan menjadi orang baik. Beri aku kesempatan. Aku akan membalas budi sekte Lingshan. Lin Feng. Di dunia kultivasi, ada berbagai macam eliksir. Tetapi tidak ada obat untuk penyesalan. The film was translated and narrated by M Media. Tidak bagus. Formasi telah hancur. Ini sekumpulan semut. Beraninya kau halangiku pakai sihir rendah. Aku akan menembus susunan sihirmu. Ini seperti menusuk kertas jendela. Begitu mudah. Sekta Lingshan sungguh tidak punya siapa-siapa yang bisa bertarung. Apakah Anda baik-baik saja? Kekuatan naga jahat ini luar biasa. Aku takut walau Kaisar Agung Abadi Lin Jinxiao hadir. Dia tidak akan menjadi tandingannya. Murid, segera bawa kakak dan adikmu pergi lebih dulu. Tidak. Saya ingin membunuhnya sendiri. Aku janji akan belasek Lingshan sampai mati. Teman lama, kita bertemu lagi. Kau benar-benar punya kehidupan yang sulit. Setelah berubah menjadi abu dan asap, kau mengandalkan jiwamu yang kuat dan hidup kembali. Tapi sekarang, kau cuma debu di tahap pembentukan fondasi. Aku cukup keluarkan sedikit tenaga, dan aku bisa meledakkanmu menjadi debu. Sebelumnya, di dunia agung dulu, saya dirugikan oleh Anda. Untungnya, surga memberi saya kesempatan lain. Kali ini, saya harus mengajari dengan benar. Anda, binatang ini, sebuah pelajaran. Lin Feng, di masa lalu, aku ambil posisi ilahimu. Tapi aku tidak pernah bisa mencapai Dao Agun. Suatu hari, aku tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan jiwamu yang kuat telah melayang ke benua ini. Hanya dengan membunuhmu lagi dan merebut jiwamu, aku bisa menembus tabu terakhir. Binatang. Mencapai Dao Agung bergantung pada menyelamatkan makhluk-makhluk dari 3 alam dan belas kasih yang timbul darinya. Bukan pada pembantaian seperti milik Anda.
belas kasihan. Kalau begitu berlututlah. Doa yang tulus mungkin selamatkan hidupmu. Mati. Murid, Ya ampun, ini terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatan alam abadi langit? Hanya dengan menggerakkan jari, dia bisa memutar langit dan bumi. Di hadapan kekuatan yang begitu menakutkan, Lin Feng hanya lalat capung menggoyang pohon. Aku khawatir, dia bahkan belum mendekatinya sebelum terguncang menjadi debu oleh fluktuasi energi spiritual. melihatnya seperti ini, kakak senior benar-benar dalam bahaya besar. Lin Feng, seekor semut tidak bisa menjatuhkan gajah. Kau seharusnya patuh menghancurkan kultivasimu dan berikan jiwamu padaku. Mungkin saja, aku bisa meninggalkan mereka dengan mayat utuh. Saya tidak akan membiarkan Anda berhasil. Bebek mati dengan paruh keras kepala. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jarak antara kau dan aku seperti dipisahkan oleh beberapa kekosongan. Apa kau benar-benar berpikir bisa membunuhku? Delusi. Tekanan yang begitu mendominasi, rasanya langit dan bumi bergetar dan terdistorsi. Serangan ini bisa hancurkan kultivator tubuh. Di tahap inkarnasi, Guru, apakah aku baru saja bergabung dengan sektemu hanya untuk mengantarmu pergi pada akhirnya? Semakin lama semakin menarik. Aku pikir dengan menekan alamku, dengan mudah, aku bisa hancurkanmu jadi debu. Aku tidak menyangka, aku masih meremehkanmu. Apa? Saya baru saja melepaskan kekuatan penuh dari tubuh pedang abadi tertinggi. Dia masih hanya menekan alamnya. Penekanan kekuatan spiritual yang begitu kuat, kepalaku hampir pecah. Lin Feng, kakak seperguruan, murid. Lin Feng kini bersatu dengan pedang pembunuh naga. Sekarang setelah tubuh pedang hancur, itu berarti gantiannya rusak parah. Aku takut dia tidak akan hidup lama. Guru, aku akan melawanmu sampai mati. Guru, bisakah kalian butiran debu berhenti gelisah? Lin Feng, kau masih hanya lumpur dari selokan bau. Ditakdirkan untuk tidak berguna. Mengapa tidak? Berikan jiwamu padaku. Untuk membantuku mencapai jalan agung. Adik junior, cepat pergi. Jangan pedulikan saya. Cepat pergi. Jangan sakiti kakak seperguruanku. Cepat pergi. Yingqi berjanji jaga kakak seperguruanku. Lin Feng, kau sangat setia pada cinta. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Ini salah kakak seperguruan. Aku mencelakakanmu. Adik seperguruan. Melihat kau memohon padaku, aku akan mengembalikannya padamu. Lin Feng, dulu, kau adalah dulu Kaisar Agung. Di kehidupan ini, kau menangis karena cinta. Benar-benar memalukan. Di antara segudang kata di dunia, hanya kata cinta yang paling mematikan. Sekarang, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali. Seperti yang diharapkan, kau tahu yang terbaik, mengetahui bahwa berjuang itu sia-sia. Menunggu kematian adalah pilihan terbaikmu. Ribuan derita, 100 hayat penuh luka. Abadi dan fana. Dalam sekejap mata, memasuki dunia fana. Orang-orang tiada, nafsu kosong. Lihatlah langit dan bumi. Lihatlah diri sendiri. Lihatlah makhluk hidup. Apel,
Kau benar-benar mengkultivasi. Niat pedang tak terukur, segalanya bisa jadi pedang. Mustahil. Aku sudah menghancurkan dantiannya. Dia sudah diambang kematian. Bagaimana dia mengkultivasi niat pedang tak terukur? Benar-benar The mustahil. film was translated Aku pasti and berhalusinasi. narrated by Mengkultivasi Emilia. niat pedang tak terukur. Harus merasakan segalanya di langit dan bumi. Dan mencapai jalan agung. Kau, hanya seorang, semut terjebak dalam derita cinta. Bagaimana mereka ditempa? Memverifikasi Dao Agun, bukan hanya memutus nafsu, setelah memahami batin setiap makhluk di bawah langit. Yang melahirkan rasa kasih sayang. Pola Dao yang terkandung di dalam alam semesta. Juga tidak hanya memegang niat Sin yang dingin. Tetapi cinta yang dipenuhi welas asih. Bermain misterius. Kini juga, kau lenyap jadi abu. Satu tebasan. Buisu. Lin Feng, Lin Feng, jangan senang terlalu cepat. Aku ceroboh barusan. Yang baru saja kau kalahkan hanyalah salah satu proyeksiku. Aku akan kembali. Aku harus mengambil jiwamu. Jiwa ilahi Yingqi sudah melayang ke Sungai Bintang. Keberadaannya tidak diketahui. Sulit dibangkitkan meski berhasil ditemukan. Dikatakan bahwa di benua reruntuhan ilahi, di alam lain, di tempat itu, ada cara membangkitkannya. Aku tetap harus pergi dan mencoba. Murid. Guru dan kakak seperguruan Lingxi. Aku serahkan mereka padamu untuk diurus. Guru, mohon tenang. Kami akan merindukanmu. Lin Feng, aku dengar benua di dimensi lain telah mengumpulkan banyak binatang iblis jahat. Kau harus ekstra hati-hati. Tenang saja, kakak seperguruan Lingxi. Aku pergi.